Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Guencana dengan saya Nurul Umami dengan 2 NIM terakhir 34 dan teman saya Risa Irmawati dengan 2 NIM terakhir 54. Saya Ayu Wulandari dengan 2 NIM terakhir 36. di sini kami akan melakukan konfigurasi mengenai FTP server. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu FTP? Kalau saya belum familiar, mungkin Mbak Ayu gimana? Kalau saya mungkin belum familiar juga, soalnya kan memang berbeda jurusan. Ya. Sama dengan Mbak Risa dari jurusan IPA ya. Iya, IPA. Oke, kalau gitu gimana kalau kita review materi dulu tentang apa itu FTP sebelum kita melakukan instalasi dan konfigurasi FTP servernya? Oke, bisa. Saya share screen ya. Siap. Ya. Jadi di sini FTP adalah singkatan dari File Transfer Protocol atau Protocol Transfer File. FTP sendiri merupakan seperangkat aturan yang digunakan perangkat dalam jaringan TCP atau IP untuk memindahkan file. FTP dibagi menjadi 2, yaitu FTP server dan FTP client. Kalau FTP server itu berarti dia layanan server yang digunakan untuk menjalankan software ketika ada proses transfer data ke FTP client. Berarti kalau FTP client itu layanan komputer yang akan melakukan request transfer ke data FTP server. Berarti kalau FTP client itu dia melakukan request transfer ke FTP servernya. Kalau FTP server itu layanan server yang digunakan ketika ada proses transfer data ke FTP client. Gimana? Jadi FTP client itu komputer yang melakukan request ke FTP server. Kalau FTP server dia server yang menerima request dari FTP client, gitu kan? Oke. Iya. Ya. Lanjut. Selanjutnya, di sini ada gambar mekanisme penggunaan FTP client dan server. Mungkin bisa dibantu Mbak Risa? Bareng-bareng ya, di sini kita coba telaah gimana mekanisme dari FTP-nya. Di sini kan ada FTP client, FTP server, TCP atau IP network. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas, FTP client ini dia melakukan request kepada FTP server. Kalau FTP server itu dia menerima request dari FTP client-nya. Berarti ketika FTP client itu melakukan pengiriman data ke FTP server, gimana? Coba bisa dibantu, tolong Mbak Nurul. Jadi, jika kamu mengirimkan file menggunakan FTP, file diunggah atau diunduh ke server FTP. Saat mengunggah file, maka file tersebut ditransfer dari komputer pribadi ke server.
Saat ingin mengunduh file, maka file tersebut akan ditransfer dari server ke komputer pribadi. Oh, paham. Jadi kalau kita mau download file misalnya, misal komputer pribadi kita mau download file, berarti si server ini mengirimkan filenya ke komputer pribadi kita. Iya. Terus kalau misalkan kita mau ngirim file atau mengunggah file, berarti si FTP, si servernya ini menerima data dari komputer pribadi kita, gitu kan? Iya. Terus proses kirim mengirim data itu diperantara oleh yang namanya TCP atau IP network itu, gitu. Benar sekali. Oke, jadi gitu ya mekanismenya. Iya. Mungkin bisa dilanjut atau ada yang didiskusikan lagi? Lanjut terlebih dahulu mungkin. Oke, lanjut. Selanjutnya, kita buka VirtualBox-nya ya. Oh, berarti ini langsung melakukan instalasi. Sebelumnya, peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi dan konfigurasi FTP ini apa aja, Mbak Nurul? Mungkin dari Mbak Nurul bisa menunjukkan peralatan apa saja yang dibutuhkan saat kita nanti akan melakukan instalasi dan konfigurasi FTP-nya. Peralatan yang dibutuhkan yaitu virtual machine atau VirtualBox ya. Bisa menggunakan VMware, tapi di sini kita pakai VirtualBox ya. Ya. Selanjutnya DVD 1, DVD 2, dan DVD 3 yang sudah kita download sebelumnya. Selanjutnya browser, bisa menggunakan Chrome atau yang lain. Dan juga FileZilla yang bisa di-download melalui link ini. Oke. Jadi FileZilla ini adalah aplikasi FTP client yang akan kita gunakan nanti. Iya. Apakah sudah di-download untuk teman-teman? Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah lakukan instalasi juga? Sepertinya belum. Kita instalasi aja mungkin ya nanti biar enak saat melakukan konfigurasinya. Iya. Lanjut instalasi dari file FileZilla. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Itu tampilan sesudah diinstal atau? Ini sebelum diinstal. Oh, ya berarti proses instalasi ya. Oke, bisa Kita pilih agree. Pilih accept. Iya, bisa pilih accept aja. Next.
memasukkan komponennya. Mungkin bisa di next baru. Oke, install. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, sudah selesai. Oke, sekarang kita sudah menginstal FileZilla Client di komputernya. Nah, jadi tampilannya jadi ini tampilannya. Oh, Iya. ada, itu Hampir seperti SSH ya. iya ya, mirip-mirip. Kita memasukkan host dari, ini berarti host servernya, username dari server, dan password dari server gitu ya maksudnya? Iya, iya, dan juga portnya. Oke. Mungkin nanti kita bisa coba ya setelah kita melakukan instalasi FTP server dulu di Debian kita. Gimana Mbak Ayu? Nah, tadi kan kita sudah melakukan instalasi untuk aplikasi FTP Client dengan menggunakan FileZilla ya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan instalasi dan juga konfigurasi FTP server pada Debian 10 di VirtualBox. Untuk melakukan hal tersebut, pertama kali kita harus melakukan setting network pada Debian-nya. Di sini kita menggunakan 2 adapter. Adapter 1 kita menggunakan host only adapter. Lalu jangan lupa permissions mode-nya dipilih allow all. Lalu pada adapter 2 kita menggunakan NAT. Mungkin sebelumnya di sini ada yang paham ya kenapa kita harus menggunakan 2 adapter dan kenapa harus menggunakan NAT? Kurang paham ya. Mungkin untuk memastikan kebenaran dari jawaban ataupun keputusan yang kita ambil, kita browsing dulu kali ya, apa itu NAT dan kenapa harus dipilih dalam instalasi FTP server ini. Mungkin bisa dipilih salah satu. Halo Mbak Nurul. Mbak Nurul, kenapa Pak ada kendala? Iya, tadi internetnya agak lemot. Mungkin Mbak Risa bisa share screen ya. Oke, boleh. Mungkin bisa dibantu. Apakah sudah tampil share screen-nya? Sudah. Oke, jadi karena ganti saya yang share screen, saya setting dulu ya networknya tadi. Adapter satunya kita pakai host only adapter, terus allow all, adapter 2-nya
kita pakai NAT. Untuk ini, untuk advance-nya ini dibiarkan seperti ini atau ada perubahan? Dibiarkan seperti itu ya. Oke. Oke. Nah, lalu kita cari tahu dulu ya. Apa itu NAT? Nah, jadi ini. Jadi NAT adalah Network Address Translation, merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Oh, jadi itu alasan kenapa kita menggunakan NAT, karena NAT ini adalah sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Jadi ketika kan servernya satu, jadi nanti banyak klien ya misal. Jadi ketika itu nanti dilacak, terdiri dari beberapa komputer, banyak komputer dilacak. Jadi ketika dilacak, dia akan memiliki alamat IP yang satu jaringan dengan si server. Gitu ya maksudnya. Gimana teman-teman? Mbak Ayu, tanggapannya gimana? Iya. Oke. Kalau host only kemarin sudah kita bahas. Lalu di SSH server kemarin kita sudah membahas host only. Lalu NAT juga sudah. Lalu kita lanjutkan untuk instalasi FTP di Debian 10-nya. Kita pakai ini aja. Bentar ya teman-teman. Mbak Ayu, mungkin kita bisa tunggu Mbak Ayu gabung kembali. Sepertinya terkendala jaringan ya. iya. Ini kan kemarin saya sudah nyoba yang SSH server, tapi kok pas saya clone kok
kembali ke penginstalan Debian-nya ya. Mungkin ada yang bisa bantu kenapa seperti ini? Mungkin karena tidak di-save ya. Oh, iya langsung saya matikan. Oh, jadi kalau kalau gitu balik lagi ke ke pengaturan awal ya. Kalau nggak bisa. Mungkin. Jadi harus di-save terlebih dahulu. Oke, saya coba yang atas ini ya. Yang atas ini udah kok. Iya. Semoga sudah. Wah, sama belum bisa kayaknya. Gimana ya? Mungkin Mbak Nurul tadi sudah selesai melakukan. Iya, mungkin saya yang share screen. Atau Mbak Ayu. Gimana Mbak Ayu? Mbak Ayu suaranya kurang terdengar. Gimana? Halo, apakah suara saya terdengar? Oke, sudah. Gimana Mbak Ayu? Mungkin Mbak, ya, karena jaringan saya kurang Baik, kurang modern. stabil. Oh ya, mungkin Mbak Nurul boleh share screen karena jaringan Mbak Ayu kurang stabil. Tadi kan sudah kita setting networknya. Langsung dimulai aja. Oh, jadi supaya semua hal yang kita lakukan itu tersimpan, nggak boleh langsung di power off ya, harus disimpan dulu baru di power off gitu. Sepertinya seperti itu ya. Soalnya tadi malam saya sudah nyoba yang SSH server yang kemarin itu, ternyata nggak pesan. Kencana. Kita buka terminal ya. Oke, mungkin yang pertama kali kita lakukan adalah setting IP-nya ya. Untuk melakukannya kita masuk ke super root dulu. Masuk ke direktori utama. Lalu kita cek dulu IP address dan melihat nama network adaptornya. Oke, di situ IP-nya itu yang atas itu atau yang bawah sendiri itu ya? Yang mungkin yang atas ya. Yang 127.0.0 itu. Ya, apakah yang itu? Ya, mungkin langsung saja kita setting IP-nya dengan melakukan
perintah nanos spasi slice etc. Masukkan konfigurasi IP address-nya. Loopback. Itu udah ditulis di atasnya. Dihapus aja mungkin ya, betul itu. Santai-santai. Baru mungkin kurang minum ini ya. Iya. Hello. Hotplug ENP 0S3, enter. Auto ENP 0S3, enter. Efface ENP 0S3 inet static, enter. Address, kita masukkan IP yang akan kita berikan, 192.168.60.1 slice 24, lalu enter. Gateway-nya 192.168.60.2. Oke, bisa di-set Mbak Nurul. Yes. Nah, ini alamatnya sudah berubah apa belum? Kita cek. Gunakan IPA lagi. Mungkin perlu di-restart terlebih dahulu ya. Oh iya. Iya, terima kasih Mbak Ayu sudah mengingatkan. Silakan di-restart dulu Mbak Nurul. Kurang slice di depan etc Mbak Nurul. Slice etc, slice init. Nah, sip. Networking restart. Oke, lalu kita cek IP-nya apakah sudah tergantikan dengan IP yang baru tadi dengan mengetikkan IPA. Sudah ya. Oke, sudah ya, sudah terganti. Lalu setelah itu baru kita melakukan instalasi dan konfigurasi FTP server. Pada modul yang disediakan oleh Pak Alvin, instalasi FTP server menggunakan paket yang terdapat pada DVD drive Debian 10. Untuk langkah-langkahnya, langkah yang pertama kita masukkan file ISO atau DVD 2 Debian 10. Bisa dilakukan dengan cara mengklik kanan icon CD di kanan bawah. Sudah, lalu langkah yang kedua yaitu kita tambahkan DVD tadi. DVD 2 tadi ditambahkan ya. Mounting. Sudah, lalu install prof tpd dengan perintah apt get install prof tpd. Oke, enter.
Yes. Tapi Yes. Itu ada terjadi error subproses USR pin DPKG. Untuk mengatasi error tersebut, kita masukkan perintah apt install spasi -f. Oke, itu nggak bisa di enter ya? kita masukkan DVD 1 dulu mungkin ya. Ya, dimasukkan dulu DVD satunya, first mount, terus di enter. Nah, ini kita sedang menunggu proses instalasi dari FTP-nya. Ini terjeda atau gimana ya? Oh, jalan. Proses. Oke, itu udah terinstall kan FTP servernya? Sudah. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi prof tpd dengan perintah nano spasi slash etc prof tpd etc slash prof tpd slash prof tpd slash prof tpd dot conf. Enter. Oh, coba kembali lagi. Ctrl X dulu. Nah, sebelum melakukan konfigurasi prof tpd ini, kita sebelumnya harus melakukan editing pada file prof tpd conf. Kita perlu backup file terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah cp /etc prof tpd titik conf /etc prof tpd terus prof tpd gimana sih, bingung ya. Bentar. Dari etc prof tpd dot lagi slice Gini tuh. prof tpd bukan etc prof tpd terus slice etc lagi. Ini di modulnya prof tpd conf dulu. Oh iya, prof tpd titik conf dulu, terus slice etc. Terus prof tpd titik conf
titik backup. Nggak berhasil? Apakah nggak berhasil? Sepertinya ada yang salah ya. Benar. Oh, jadi di bawahnya backup itu langsung ditulis konfigurasi Prof TPD-nya. Itu kan backup. Terus, Oh, gini ya. ya, langsung yang nano spasi DC Prof TPD slash Prof TPD .conf. Ya, terus coba di enter. Nah, kemudian ubah konfigurasi dengan menghilangkan tanda pagar pada default root. Coba cari default root, Mbak Nurul. Bawah. Default root. Ada nggak? Default. Tidak ada cara cepat untuk mencari. Saya kurang tahu. Default root. Itu di atasnya port-portan, pengaturan port-port. Oh, ini ya. Oh, Ini apa ini? sebentar. Default. Oh ya. Padahal ada di atas sendiri ya. Dihapus tanda pagarnya. Lalu coba ke bawah. Itu default root, terus spasi kita ganti itunya. Ganti folder. Ganti folder yang digunakan dalam server. Disesuaikan aja foldernya. Slice Quencana berarti. Quencana slice dokumen. Gimana Mbak Ayu dari sini? Apakah ada yang ingin dikomentari mungkin? Oh, Mbak Ayu kehilangan jaringan mungkin ya. Oh iya. Ini udah masuk lagi. Ntar kita tunggu dulu Mbak Nurul. Untuk partnya 21. Gimana Mbak Ayu dari sini? Ya, mohon maaf habis keluar karena Ya, santai. Ya, lagi hujan ya di rumahnya ya. Ini suaranya juga agak putus-putus sih. Ya, mungkin bisa dilanjut Mbak Nurul. Kita bisa save. saya bisa mengikuti sebelumnya, jadi ya maklum saja. Ya, nggak apa-apa, santai. Oke, kemudian kita restart Prof TPD-nya. Slice etc slice init.d slice Prof TPD restart. Oke. Kita tunggu sampai ada notif oke. Semoga berhasil. Oke. Udah berhasil. Nah, baik. Tadi kan kita sudah melakukan
restart Prof TPD-nya. Nah, sekarang kita coba FTP dengan menggunakan aplikasi Pro User pada Windows ataupun Linux juga bisa. Dengan mengetikkan URL ftp:/IP server yang tadi sudah kita konfigurasikan sebelumnya. 192.168.60.1. Oke, go. Nah, jadi sudah bisa. Nah, lalu setelah itu kita coba koneksikan FTP dari klien dengan menggunakan aplikasi FileZilla tadi yang sudah kita download sebelumnya. Bisa dihapus dulu hostnya, mungkin Mbak Nurul kita coba dari awal. Oke, host di sini adalah IP address yang tadi kita konfigurasikan secara statik. Satu 192.168.60.1. Lalu username Debian, kemudian passwordnya. Lalu portnya tadi kita menggunakan port 21. Kita ketik enter. Oke. Nah, udah ya. Nah, jadi local site ini adalah directory dari klien atau komputer kita, sedangkan remote site yang sebelah kanan itu adalah servernya. Benar begitu, teman-teman? Iya, benar, Mbak Isa. Oke, selanjutnya kita akan nyoba transfer file nih dari klien ke server. Jadi dari local site yang sebelah kiri ke remote site sebelah kanan. Coba kita transfer file apa aja, Mbak Nurul? Jangan yang besar mungkin. Bisa transfer Word, PPT, foto, atau audio. Ya, mungkin itu bisa. Cara transfernya kita tinggal drop aja ke folder yang ingin kita transfer. Misal di dokumen. Kita tinggal drop filenya ke dokumen. Nah, untuk ngecek apakah filenya itu udah kesimpan di remote site-nya, kita bisa ngeceknya di terminal Debian. Cara ngeceknya tadi kita masuk dulu ke direktori dokumen tadi, home/Gwencana. Kemudian enter. Oh, langsung dokumen juga bisa. Nah, ini sudah masuk di direktori dokumen ya. Kemudian kita cek isi dari direktori ini dengan menggunakan perintah ls dokumen slice. Nah, udah. Nah, jadi di dalam direktori dokumen ini ada file Word dengan nama yang udah kita transfer dari klien sebelumnya. Nah, lalu gimana? Mungkin, halo? Ya, gimana Mbak Ayu? Aku mau tanya nih. Ya. Gimana caranya kalau aku ingin mendelete file tersebut? Gimana caranya? Oke, menghapus. Nah, tadi kan kita udah transfer file klien ke server. Sekarang kita coba menghapus file dalam dokumen ini ya.
di dalam folder dokumen ini. Caranya itu kita bisa ketikkan RM, yang artinya itu berarti dia remove file dalam dokumen. Nama dokumennya apa, lalu kita ketikkan enter. Nah, lalu untuk ngeceknya kita ketikkan ls lagi. Nah, udah kosong kan isinya. Sekarang file nama tadi udah terhapus. Oke, bisa dipahami. Nah, jadi kita sudah berhasil melakukan transfer data dari menggunakan protokol FTP, berhasil mentransfer data dari klien ke server. Gimana dari sini? Apakah ada yang mau dibahas atau didiskusikan lagi, teman-teman? Mbak Ayu, Mbak Nurul, gimana? Mungkin sejauh ini cukup sih. Mungkin bisa kita coba di sini tadi. Oh, kita ngecek di ini ya, di pro-usernya ya? Iya. Oke, bisa, boleh. Karena tadi kan kita udah delete datanya tuh, kita masukin lagi aja ya, di import lagi. Ini kayaknya belum di refresh. Direktori perencana dokumen. Masih kosong ya, padahal tadi udah ada file yang kita transfer. Kenapa ya? Jadi dia belum update kalau di pro-usernya ya, padahal di terminal kan sudah ya. Iya. Coba dibuka file Zilla-nya dulu, Mbak Nurul. Tadi juga sudah. Di file Zilla. Coba cara lain untuk ngupload. Coba klik kanan di remote site, di Nurul, di PDF-nya Nurul Umami itu, ya,
Coba diklik kanan, klik kanan, klik kanan. Klik kanan. Nah, untuk mendownload filenya itu kita bisa langsung klik download yang atas sendiri. Sedangkan untuk uploadnya itu di sebelah kiri, di sebelah kiri di local site di kliennya, kita bisa pilih file mana yang ingin kita upload, klik kanan, lalu pilih upload. Nah, gitu caranya. Nah, untuk yang masalah di pro user tadi, mungkin itu bisa kita didiskusikan di lain waktu bersama Pak Alvin di akhir pembelajaran administrasi server ini, karena kita mengalami kesulitan di bagian tersebut. Gimana teman-teman? Setuju? Halo, Setuju ya. mana Mbak Ayu? Mungkin Mbak Ayu terkendala jaringan ya. Ya. Setuju ya, setuju. Ini sebenarnya kita udah berhasil melakukan transfer data ya, udah berhasil upload, udah berhasil download juga. Tapi permasalahannya adalah ketika di pro user itu tidak terupdate datanya. Jadi ketika kita melakukan transfer data maupun upload data itu nggak nambah di pro usernya. Permasalahan kita adalah itu. Jadi mungkin permasalahan ini bisa dibantu oleh Pak Alvin nanti di akhir pembelajaran mata kuliah administrasi server. Begitu teman-teman, gimana? Oke, mungkin cukup itu ya bahasan kita pada modul 2 ini. Sampai bertemu di modul 3. Mohon maaf, mungkin sampai di sini ya bahasan kita di modul 3 kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya yaitu di modul 4. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.